Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada fa amata wahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya, sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika arhamar rahimin. Insyaallah fi hadhihi lailah sanabda sanuwasil dirasatana yani ta'limana famazilna fi kitab Irsyadin Nahid ila ilmil faraid. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita. Kita masih di dalam kitab Irsyadun Nahid ila ilmil faraid. Irsyadun Nahid ila ilmil faraid. Kita sudah masuk pembahasan sekarang itu wa mawani'uhu salah satu aidon. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak hadir tidak hadir eh, secara langsung, secara offline bertatap muka langsung karena saya kurang fit, masih kurang fit karena pergantian musim biasa ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan secara online saja materi kita, meskipun online tetap urgensinya itu tidak berbeda jauh dengan apa yang telah uh, ada ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di mawani'ul irthi, penghalang-penghalang mendapatkan warisan, penghalang-penghalang mendapatkan warisan. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya mengenai sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Kedengarannya yang dia Sarama Baruga yang di Ufri. Kedengaran jelas sih. Iya, iya Ustaz, kedengaran juga. Nah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ya pertama-tama sebelumnya itu kita telah membahas mengenai sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Kenapa dia mendapatkan harta warisan? Ya, nah itu ada tiga sebab seseorang mendapatkan warisan. Jadi tidak akan mendapatkan harta warisan kalau misalnya kalau misalnya dia tidak ada mendapatkan sebab-sebab tersebut atau tidak ada pada dirinya sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Nah, itu. Nah, itu sudah paten, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi kecuali ya yang dimaksud dengan kecuali ada beberapa hal yang terkait dengan wasiat. Nah, dia berhak mendapatkan harta itu. Tapi harta itu sebenarnya ya itu dibagi sebelum pembagian warisan. Itu wasiat. Misalnya kepada teman-teman, misalnya seorang meninggal, kemudian ada teman-temannya, besti-bestinya yang dia berikan wasiat untuk mendapatkan hartanya sekian-sekian, yakni tidak lebih dari sepertiga, maka diberikan sepertiga itu setelah meninggal sebelum dibagi harta warisannya. Nah, itu. Nah,
Sekarang kita mempelajari mengenai penghalang-penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Nah, itu seorang terhalang mendapatkan harta warisan itu karena apa? Nah, di sini ada 3 poin yang perlu ditekankan untuk diperhatikan. Jadi ada 3 poin, ya. Bahkan di dalam kitab yang lain itu, kitab Taisirul Mawaris itu ada 4 poin malah, ya. Jadi itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi ini pencegah ini pencegah ini berlaku dalam keadaan apapun. Jadi ketika seseorang sudah berhak mendapatkan harta warisan, yakni dia dia mempunyai sebab-sebab dia mendapatkan harta warisan. Misalnya, contohnya adalah dia merupakan istri dari si mayit itu atau orang yang meninggal itu. Maka dia sudah mendapatkan harta warisan, tetapi dia tercegah atau terhalangi dengan mawani ol irsi, yakni penghalang mendapatkan harta warisan. Maka dia tidak bisa mendapatkan harta warisan tersebut meskipun, ya, meskipun meskipun dia adalah orang yang pantas mendapatkan harta warisan, ya, dia mendapatkan sebab-sebabnya itu. Nah, itu yang perlu ditandai. Jadi anak-anakku semua, perhatikan ini. Jadi mawani ol irsi itu, penghalang mendapatkan harta warisan itu sesuatu yang sangat paten dan bisa berlaku. Paten itu maksudnya tetap, ya, tidak bisa diganggu gugat, dan ya maksudnya itu sudah tidak bisa diganggu gugat dan berlaku kapanpun dia ketika dia, ya, mengalami atau mendapatkan penghalang ini. Nah, itu. Nah, apa sih yang kita akan pelajari dalam pencegah atau penghalang seseorang mendapatkan warisan? Di sini ada 3, wa mawani'uhu salasatun aidon. Nah, di sini ada guru tak menjelaskan bahwa penghalang seseorang mendapatkan harta warisan itu ada salah satun, 3 juga. Salah satun aidon, ada 3 juga. Wahia, yaitu arriku. Nah, coba diperhatikan arriku. Nah, itu. Jadi yang pertama itu adalah ar arriku. Ma huwa arriku? Arriku itu adalah status perbudakan. Ya. Arriku itu adalah status perbudakan. Nah, itu. Arriku, status perbudakan. Wa huwa mani'un minal janibaini. Yaitu mani'un minal janibaini. Wahua yaitu, jadi status perbudakan itu yaitu mani'un minal janibaini, penghalang dari 2 sisi. Nah, ini mengapa Andre Gruta menempatkan arriku arriku status perbudakan itu di nomor pertama. Kenapa? Karena dia menghalangi seseorang yang memiliki status perbudakan itu dari 2 sisi. Jadi ada 2 sisi yang dia terhalang itu. Nah, di sini jelaskan apa 2 sisi itu. Jadi mani'un minal janibaini. Terhalang dari 2 sisi. Terhalang dari mana itu? Ya,
terhalang dari dua sisi itu, fala ya, fala yarithur raqiqa, fala yarithur raqiqa, orang yang memiliki status perbudakan, ya, orang yang memiliki status perbudakan, la yarithu, tidak bisa mewarisi ar-raqiqa, tidak bisa mewarisi tuannya, majikannya, itu maksudnya. Jadi dia tidak bisa mewarisi majikannya li'annahu, karena apa? Kenapa dia tidak bisa mewarisi majikannya? Ini jadi sisi pertama ya. Jadi tadi itu disebutkan bahwa status perbudakan itu mencegah dari dua sisi. Sisi yang pertama apa itu? Andai kata seseorang ya memiliki status perbudakan, dia mau mewarisi tuannya, ya, maka tidak bisa. Dia mau mewarisi tuannya, maka hukumnya tidak bisa. Kenapa? Li'annahu lau waritha, li'annahu lau waritha lakana li sayyidihi, lakana li sayyidihi. Karena ya, karena jika dia mewarisi, jikalau dia mewarisi, siapa yang diwarisi? Tuannya. Jadi kalau tuannya meninggal, terus diwarisi oleh budak, ya. Li'annahu lau waritha, karena jika dia mewarisi, karena jika dia mewarisi, lakana li sayyidihi. Maka warisan itu adalah milik tuannya. Ya, jikalau dia mewarisi, lau waritha lakana li sayyidihi. Jikalau dia mewarisi, maka warisan itu milik tuannya. Wa huwa ajnabiyyun minal mayyiti. Dalam keadaan dalam keadaan budak ini kerabat jauh dari si mayit. Dalam keadaan budak ini adalah keluarga jauh dari si mayit. Ajnabiyun, jauh, minal mayyiti, dari si mayit. Wala yurathu, wala yurathu, wala yurathu, dan budak tidak bisa diwarisi. Nah itu. Dan budak juga tidak bisa diwarisi. Budak juga tidak bisa diwarisi. Kenapa? Jadi tadi tidak bisa mewarisi dan tidak juga bisa diwarisi. Li'annahu, karena la milka lahu. Karena budak tidak memiliki apa-apa. Karena budak tidak memiliki apa-apa. Nah,
Coba diperhatikan aku semua. Nah itu status perbudakan. Lalu bagaimana dengan pembahasan yang sebelumnya yang mengatakan bahwa sebab-sebab seseorang mendapat harta warisan itu adalah al-wala'u. Al-wala'u itu adalah status perbudakan. Nah, lalu bagaimana itu? Bagaimana dengan hal tersebut? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan al-wala'u, seseorang mendapatkan, misalnya sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan itu al-wala'u, yang dimaksud situ adalah, yang dimaksud situ adalah eh ketika seorang budak itu sudah bebas. Itu. Ketika seorang itu sudah bebas. Ketika budak itu, ketika budak itu sudah bebas, maka dia bisa mewarisi harta si majikan. Nah, itu. Tetapi kalau dia misalnya belum bebas, jikalau budak itu tidak bebas, ya kalian tahu ya bagaimana itu budak. Ya, jadi bukan budak-budak yang Malaysia itu, budak-budak itu bukan, bukan seperti itu. Jadi budak ini kenapa status perbudakan itu merupakan pencegah seseorang mendapatkan harta warisan? Kenapa bisa demikian? Karena dia memiliki dua sisi yang memiliki kekurangan. Ya, jadi dia memiliki dua sisi yang ada kekurangannya. Sisi yang mana itu? Yang pertama, kalau dia budak, terus meninggal majikannya, ya, atau siapalah meninggal, ya, ada budak kemudian ingin mewarisi, ya, harta bapaknya, misalnya, seorang budak ada bapaknya, ya, begitu biasa, ada bapaknya, ada mamanya, kemudian meninggal bapak atau mamanya, ibunya meninggal, budak ini tidak bisa mewarisi. Nah itu, budak ini tidak bisa mewarisi harta bapaknya dan atau mamanya, tidak bisa. Kenapa? Karena itu tadi kalau dia mewarisi, berarti harta warisan itu menjadi milik siapa? Menjadi harta milik milik tuannya itu. Nah, itu. Jadi kalau seseorang itu seorang budak, jadi status budak perbudakan itu lemah, ya. Lemah sekali dalam mewarisi harta. Kenapa demikian? Andai kata dia ingin mewarisi harta, ya, misalnya hartanya orang tuanya, maka tidak bisa mewarisi harta tersebut. Kenapa? Karena pasti ujung-ujungnya harta itu milik tuannya atau majikannya. Kenapa bisa demikian? Ya namanya budak. Budak itu tidak memiliki apa-apa. Budak itu tidak boleh memiliki apapun. Jadi semua apa yang didapat oleh budak ini dari emas, dari perak, maupun apapun saja itu adalah milik dari si tuannya, majikannya. Nah, itu. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi dia tidak bisa mewarisi karena lau waritha lakana li sayyidihi wa ajnabiyyun minal mayyiti. Maka ya karena kalau dia mewarisi maka harta tersebut bukan milik si budak tetapi milik milik si tuannya, majikannya. Nah, itu menjadi tanda di situ. Bahwa janabiyun minal mayyiti dalam keadaan si budak ini jauh dari kerabat. Jauh ya status kekerabatannya dari si Nah, misalnya seseorang sudah menjadi budak terus masih ada
ayah, ibunya, atau saudaranya, ya, atau saudaranya, itu. Nah, dia sudah menjadi budak, maka dia statusnya sudah beda, beda dari statusnya yang lain. Dia sudah jauh status kekerabatannya dari si yang meninggal, andai kata meninggal bapaknya atau ibunya, itu, itu. Maka status kekerabatannya, status hubungan darahnya, hubungan keluarganya itu sudah jauh. Tidak bisa lagi dianggap keluarga. Kenapa? Karena dia sudah jadi budak. Budak dari siapa? Dari tuannya, majikannya. Kalau dia mewarisi harta bapaknya, ibunya, atau siapa, saudaranya, maka otomatis harta tersebut beralih langsung ke majikannya. Karena harta itu, budak itu tidak bisa memiliki harta. Kemudian berikutnya, sisi yang kedua. Apa itu sisi yang kedua? Sisi yang kedua adalah dia juga tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwarisi. Budak itu tidak bisa diwarisi. Tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi. Itu. Dia tidak bisa mewarisi dan tidak bisa juga diwarisi. Tadi tidak bisa mewarisi karena otomatis kalau dia mewarisi, harta itu milik milik si majikan. Bisa dipahami nih. Ya. Jelas, jelas ya suaranya. Fahim, antum fahim. Antum fahim. Jadi perhatikan ini. Ini menjadi penting ini di sini. Dan juga tidak bisa juga diwarisi. Kenapa bisa? Karena la yuratsu dan budak itu tidak bisa diwarisi. Kenapa bisa? Li'annahu la milka lahu. Karena budak itu tidak ada kepemilikannya, tidak ada sama sekali. Jadi pada intinya budak itu lemah dari segi dua hal. Dia tidak bisa mewarisi dan juga tidak bisa diwarisi. Nah itu. Kenapa bisa? Karena tidak bisa seorang budak itu memiliki harta harta apapun. Nah itu. Jadi sebuah permasalahan. Nah, jadi misalnya suatu saat nanti, misalnya semoga tidak terjadi lagi, misalnya nanti suatu saat ada lagi peperangan, kemudian ada aturan bahwa yang kalah menjadi tawanan, budak. Nah, begitu nanti fatwanya, begitu nanti ajarannya bahwa warisannya itu si budak ini tidak bisa mendapatkan harta apapun warisan. Tidak bisa. Kenapa demikian? Karena seperti itu. Dia tidak bisa memiliki harta kepemilikan apapun. Tidak bisa memiliki apapun. Apa yang didapatkan dari sesuatu itu, dari sesuatu apapun itu tidak bisa dia miliki dan harus dikembalikan kepada si majikan. Harus. Maka jangan coba-coba berpikir untuk menjadi budak. Nah, itu. Ini sebuah pelajaran penting. Kemudian, misalnya ada sebuah permasalahan, ya, sebuah permasalahan di zaman sekarang itu, ya, di zaman sekarang itu mungkin ada istilah pembantu atau apalah. Apakah dia bisa distatuskan sebagai ini, sebagai pencegah mendapat harta warisan? Apakah status seseorang menjadi pembantu itu menghalangi dia mendapat harta warisan? Misalnya nih, misalnya ya si A ya menyewa pembantu ya yang merupakan kerabatnya. Apakah pembantu ini yang merupakan kerabatnya ini
terhalangi dari mendapat harta warisan? Maka jawabannya tidak. Kenapa bisa? Karena ya kerabatnya ini masih bisa kemungkinannya mendapatkan harta warisan. Sedangkan status pembantu itu beda dengan status perbudakan. Nah, itu. Beda statusnya dengan perbudak. Maka kerabat yang diangkat jadi pembantu oleh si A ini masih bisa kemungkinannya mendapatkan harta warisan kalau misalnya dia tidak terhalang. Nah, itu. Jadi status pembantu itu tidak masuk dalam status perbudakan yang mencegah seseorang mendapatkan harta warisan. Sekarang ada sebuah permasalahan lagi. Misalnya eh misalnya ya, seseorang berada di kubu Islam, ya. Misalnya seseorang berada di kubu Islam menyerang kubu Kristen atau non-Islam, menyerang Islam. Kemudian faktanya lagi mengatakan bahwa di kubu non-Islam ini ternyata ada keluarganya. Keluarga yang mana itu? Status apa keluarganya itu? Misalnya, saya di kubu Islam menyerang kubu non-Islam. Saya ini Islam, menang atas kekalahan, menang ya, menang terhadap orang non-Islam itu. Faktanya setelah saya menemukan bahwa ya biasanya begitu perang ya. Setelah perang itu ada istilahnya budak ditawan. Faktanya saya menemukan ternyata budak ini yang saya tawan dari orang Kristen ini ternyata dia adalah keluarga dari saya. Keluarga yang mana itu? Saudara saya. Saudara kandung saya ternyata. Saya tidak tahu ternyata saudara kandung saya masuk agama Kristen misalnya. Secara tidak sadar saya melawan mereka dan ternyata dia juga ikut perang. Ya, dia juga ikut perang. Setelah ikut perang, saya tawan mereka. Ternyata saya dapat, oh, yang saya tawan ini ternyata saudara kandung saya. Nah itu. Setelah beberapa waktu, ya, dia berpikir mungkin tidak mau membebaskan budak tersebut karena memang tawanan maka dengan uh, pikirannya logikanya maka dia berpikir bahwa tetap harus jadi budak ini meskipun saudara kandung saya. Meskipun saudara kandung saya tetap harus jadi budak sampai suatu saat dia meninggal. Dia meninggal, kemudian setelah meninggal itu ya, apakah yang jadi pertanyaan, apakah budak ini yang faktanya dia adalah saudara kandung dari si mayit ini itu mendapatkan harta warisan? Ya saudara kandung kan kalian tahu dia merupakan sebab-sebab ya. Jadi saudara kandung itu adalah status yang menjadikan dia sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Tetapi faktanya, oh dia jadi budak. Ya, jadi pertanyaan di sini, apakah dia mendapat harta warisan atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak mendapat harta warisan. Meskipun dia adalah saudara kandung, ya. Meskipun dia menjadi saudara kandung, maka tidak bisa kita pungkiri bahwa dia tidak bisa mendapatkan harta warisan dengan alasan apa? Dengan alasan dia adalah budaknya kita. Kita, ya ini maksudnya di sini saudara kandung kita, kita angkat jadi budak. Karena apa? Dia kalah dalam peperangan. Maka secara otomatis di situ dia tidak bisa mendapatkan harta warisan. Karena bisa? Karena status perbudakannya. Meskipun dia, jadi saya tekan kali kembali, meskipun seseorang itu ada atau memiliki sebab-sebab dia mendapatkan harta warisan, tetapi dalam dirinya juga ada penghalang-penghalangnya. Misalnya dari status perbudakan, maka yang diutamakan adalah penghalangnya. Nah itu. Saya tawan adik adik saya tawan adik saya, adik kandung saya tawan dia, saya tawan dia.
dalam peperangan dia jadi budak saya meninggal, apakah adik saya ini yang jadi budak saya juga ini mendapatkan harta warisan? Tidak. Kenapa? Karena dia memiliki status perbudakan itu simpel saja begitu. Nah, bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, insya Allah kita lanjut pada pertemuan pekan depan secara offline. Insya Allah, semoga masih sehat semuanya. Eh, Semoga kita masih sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur. Ya, kita bisa ketemu secara offline. Ya, karena sebenarnya saya tahu lebih seru memang ketemu secara offline dibandingkan online. Kalau online itu lebih ya ketidak memerhatikan materi, lebih banyak main-main. Saya lihat di sini. Meskipun online, saya perhatikan dengan baik-baik. Oh, siapa yang perhatikan ini? Oh, ini. Nah, itu kentara. Jadi saya mengatakan lebih baik kita offline dibandingkan online. Nah, itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Singkat, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Naktafi, kita akan bahas lebih lanjut lagi status perbudakan ini pekan depan. Sebenarnya masih panjang pembahasannya ini. Kita akan lanjut lagi. Berlanjut ke poin kedua nanti, insya Allah. Insya Allah ta'ala naktafi bihadzal qadar. Wallahu alam bisawab. Amin amin ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما سمعنا اللهم انفعنا بما علمنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم فكنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله عليه الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.